Halo semua, perkenalkan nama saya Desa Maharesi dari kelas Usaha Tani A dengan NIM 232110044. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang mini riset usaha tani padi di Kabupaten Gresik. Mari simak bareng-bareng ya teman-teman. Mini riset usaha tani padi di Kabupaten Gresik dengan studi kasus usaha tani padi milik Ibu Jumiati di Kota Gresik. Lalu selanjutnya, pendahuluan. Yang pertama yaitu Indonesia adalah negara agraris. Maksud dari agraris itu apa ya? Mari kita jelaskan. Indonesia adalah negara agraris yang mempunyai luas lahan yang sangat cocok untuk ditanami dengan berbagai jenis tanaman hasil pertanian. Hal tersebut juga menjadi sebuah latar belakang pada sebagian besar penduduk negara Indonesia yang bermata pencarian sebagai petani. Lahan kering adalah lahan dengan kualitas yang rendah karena lahan tersebut rentan dengan degradasi tanah serta secara fisik tidak mendapatkan pelayanan irigasi yang tepat atau kurang air gitu. Lalu yang kedua yaitu komoditas pada lahan kering. Salah satu komoditas yang diusahakan dalam usaha tani lahan kering adalah komoditas padi. Komoditas padi ini merupakan salah satu komoditas hortikultura yang potensial untuk dikembangkan loh. Pasalnya komoditas ini termasuk ke dalam salah satu bahan pangan yang strategis. Hal ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai sumber utama karbohidrat dan protein. Keberadaan padi di Indonesia sangat penting, mengingat juga bahwa seluruh rakyat Indonesia sebagian besar makanan pokoknya yaitu padi atau biasa yaitu beras. Beda dengan orang luar yang biasanya tidak makan nasi atau biasa dia memakai gandum, roti, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada tanaman pangan. Maksud dari tanaman pangan ini apa sih? Nah, pembangunan tanaman pangan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan dengan gizi yang cukup bagi masyarakat untuk hidup sehat dan produktif. Pasokan pangan harus ditingkatkan dari segi kualitatif, dan keragaman karena pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Pangan merupakan kebutuhan pokok terpenting bagi manusia yang harus dipenuhi agar bisa bertahan hidup. Namun terdapat beberapa hal yang menjadi kendala oleh para petani padi di Kota Gresik, yaitu kurangnya pemahaman petani terhadap teknologi baru dan juga dalam pengangkatan tanaman, sehingga hal tersebut mengakibatkan produksinya pada minimum. Lalu ada tanaman pangan, lalu ada kondisi existing daerah Gresik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kondisi existing daerah Gresik. Lokasi Kabupaten Gresik ini terletak di sebelah barat laut Kota Surabaya, yang merupakan ibu kota provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1191,25 km². Dan pastinya di Kabupaten Gresik ini dibagi oleh beberapa kecamatan dan desa. Kira-kira kecamatan ada 180 dengan desa 330-an lah kira-kira. Lalu pada tahun 2020 Jawa Timur menjadi penyumbang terbesar produksi pangan nasional termasuk daerah Gresik ini. Lalu selanjutnya yaitu ada keunggulan usaha tani. Maksud dari keunggulan usaha tani ini, output suatu usaha tani dapat menjadi tanda bahwa usaha tani yang bersangkutan itu berhasil. Tetapi tingginya output suatu tanaman, persatuan luas lahan tidak menjamin tingginya pendapatan usaha tani padi tersebut, yang dipengaruhi oleh harga yang diterima petani dan biaya yang terkait dengan penggunaan input pertanian yang berbeda. Lanjut pembahasan. Yang pertama ada perencanaan usaha tani. Usaha tani adalah sebuah tempat yang mana untuk seseorang atau sekelompok orang
berusaha dalam mengelola unsur produksi pertanian yang meliputi alat, tenaga kerja, modal, serta keterampilan dengan bertujuan untuk menghasilkan suatu produk pertanian yang berdaya. Sedangkan ilmu usaha tani adalah ilmu terapan yang mempelajari mengenai bagaimana dalam menggunakan sumber daya secara efisien dan lebih efektif pada suatu pertanian agar dapat memperoleh hasil yang maksimal tentunya. Perencanaan usaha tani dilakukan agar petani dapat memperkirakan biaya yang masuk dan keluar. Jadi petani itu bisa melihat pengeluaran dan pemasukan balance atau tidak. Kalau tidak balance berarti ada yang salah dan perlu diperbaiki begitu. Lalu yang kedua ada aspek non finansial. Aspek non finansial sendiri ini yaitu masuk ke studi kasus yang saya tadi. Ibu Jumiati selaku pemilik lahan itu, beliau menanam komoditas padi pada lahannya. Penanaman padi pada lahan ini hanya dilakukan 1 kali masa tanam selama setahun. Hal tersebut dilakukan karena juga menyesuaikan dengan kondisi air yang ada di daerah tersebut. Lahan sawah tersebut juga berstatus kepemilikan Ibu Jumiatinya sendiri. Masa tanam padi yaitu 4 bulan untuk padi Ibu Jumiati. Lalu selanjutnya yaitu ada aspek nanti setelah ini kita akan mengupas tentang aspek non finansial itu apa aja dan perilakunya apa aja. Aspek finansial juga dengan aspek finansial. Selanjutnya yaitu ada aspek finansial. Aspek finansial ini ada beberapa jenis. Yang pertama biaya variabel, biaya peralatan, biaya tenaga kerja. Aspek finansial ini bertujuan untuk mengetahui keuntungan, penerimaan perhitungan RC rasio, BC rasio, BEP, payback period, dan ada beberapa aspek finansial lainnya. Nah, ini aspek non finansial. Aspek non finansial Ibu Jumiati yang pertama yaitu tanam padi yaitu selama 4 bulan. Lalu yang kedua, pemupukan dilakukan 2 kali dalam 1 kali pada masa tanam. Dan penyemprotan pestisida dilakukan 7 kali dalam 1 kali pada masa tanam. Dan yang melakukan tanam padi itu ada orang sendiri yang sudah di-booking oleh Ibu Jumiati. Tetapi saat melakukan pemupukan dan penyemprotan, Ibu Jumiati melakukannya sendiri dengan anggota keluarganya. Mengapa demikian? Karena beliau menghemat biaya dan dirasa beliau saat melakukan pemupukan dan penyemprotan itu mudah dan anggota keluarganya juga cukup lumayan banyak, jadi bisa membantu beliau begitu. Nah, selanjutnya yaitu aspek finansial. Aspek finansial ini yaitu dengan hasil panen terakhir 1.300 kg dan harga panen terakhir Rp5.000. Biaya variabel. Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa biaya variabel yang dikeluarkan oleh Ibu Jumiati per 1 periode tanam yaitu sebesar Rp895.000 dengan pengeluaran terbesar yaitu pada bibit benih dengan harga total Rp540.000 dan harga tertinggi kedua yaitu ada pupuk urea dengan total Rp225.000 per masa tanam, dan yang ketiga ada pestisida dengan total Rp130.000. Bisa dilihat bahwa harga benih tidak sebanding dengan harga jual, dikarenakan jika menginginkan benih yang bagus maka Ibu Jumiati ini sanggup untuk mengambil berapapun harga benih yang bagus untuk hasil yang maksimal. Jadi hasil tanam nanti mengikuti dengan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan gitu. Selanjutnya ada biaya tetap. Pada tabel biaya tetap ini dapat kita ketahui bahwa biaya alat tertinggi terdapat pada tangki
dengan harga Rp250.000 dan biaya terendah pada tiba dengan jumlah Rp10.000. Pada biaya tetap ini, Ibu Jumiati mengeluarkan biaya sebesar Rp360.000 untuk membeli alat-alat yang akan digunakan dalam usaha baginya. Adapun pada alat tersebut tentunya pasti ada penyusutan. Dari 3 jenis barang tersebut, jumlah penyusutan yang didapatkan oleh Ibu Jumiati yaitu sebesar Rp6.625.000. Lalu selanjutnya yaitu ada biaya tenaga kerja. Tabel di atas menunjukkan biaya tenaga kerja yang digunakan dalam satu periode tanam tadi. Bisa dilihat ya. Jumlah biaya tenaga kerja yang dikeluarkan Ibu Jumiati dalam suatu periode tanam yaitu sebesar Rp1.200.000, di mana pada pengelolaan lahan dilakukan oleh satu orang dengan 1 hari pengerjaan dengan total upah sebesar Rp400.000, dan penanaman ada 5 orang dengan harga Rp40.000 dengan 1 hari pengerjaannya juga sama seperti pengelolaan lahan yang masing-masing gaji Rp50.000, berarti totalnya Rp200.000. Untuk pemupukan dan penyemprotan, kenapa ini dikosongin? Karena saat pemupukan dan penyemprotan itu dilakukan oleh Ibu Jumiati sendiri dan sanak keluarga, jadi tidak mengeluarkan upah. Yang selanjutnya yaitu ada pemanenan yang dilakukan oleh 1 orang saja dengan harga Rp600.000. Itu juga harus selesai selama 1 hari. Gitu. Biaya tenaga kerja yang paling besar dikeluarkan oleh Ibu Jumiati yaitu pada saat pemanenan, dikarenakan semakin berkembangnya teknologi yang ada mengakibatkan pemanenan dilakukan menggunakan mesin padi yang semakin canggih. Jadi perhitungan biaya menurut alat itu juga begitu. Lanjut ke perhitungan ya. Ini ada biaya total, yang mana biaya total ini ada ABC. Maksud dari ABC ini apa? Yaitu ini tadi, biaya variabel A, biaya tetap B, dan biaya tenaga kerja itu C. Jadi biaya variabel ditambah biaya tetap ditambah biaya tenaga kerja, hasilnya ini menghasilkan Rp2.101.625.000. Dengan lalu ada penerimaan hasil produksi itu yang tadi di awal saya sebutkan yaitu 1.300 kg dengan harga panen Rp5.000 dengan hasilnya Rp6.500.000. Lanjut perhitungan selanjutnya yaitu ada pendapatan dengan rumus penerimaan dikurangi biaya total. Penerimaan tadi ini Rp6.500.000 dan biaya total Rp2.101.625.000. Nah, dikurangi hasilnya Rp4.398.500. Lalu ada jumlah penerimaan RC rasio dengan rumus jumlah penerimaan dibagi total biaya. Jumlah penerimaannya Rp6.500.000 dengan total biaya Rp2.101.000. Sama kayak ini ya, cuman bedanya dibagi ya, RC rasio dengan hasil 3,09. BEP harga dengan rumus total biaya dibagi jumlah total produksi. Total biaya bisa dilihat sendiri, kayak sama seperti tadi, Rp2.001, jumlah total produksi 1.300, hasilnya 1.616. Lalu lanjut ke BEP produksi, yaitu total biaya dibagi harga jual rumusnya. Ini total biaya, harga jual Rp5.000, jadi hasilnya Rp420. Lanjut ada BEP penerimaan dengan biaya tetap dibagi 1 min biaya variabel dibagi total pendapatan. Jadi kita hitung biaya variabel dibagi total pendapatan dulu, nanti hasilnya dikali 1 langsung dibagi direct sama biaya tetap. Dengan yang hasil yang diterima yaitu Rp10.000.000
2.500 sampai 125.000. Lalu ada payback period, yaitu dengan rumus investasi dibagi cash bersih. Investasi ini total biaya tetap tadi 360.000, dengan cash bersih ini pendapatan 4.358 sama dengan 0,08 tahun. Begitu. Jadi bisa dipahami terkait perhitungan tadi. Perhitungan tadi ini sangat penting. Jika ada satu angka yang tidak tepat atau kurang tepat, maka bisa mengubah semuanya. Jadi harus berhati-hati saat melakukan perhitungan tersebut. Selanjutnya ada pembiayaan dan permodalan. Pengertian pembiayaan dan permodalan. Permodalan adalah salah satu aspek yang penting agar suatu usaha tani dapat berjalan dengan baik. Permodalan ini bisa berasal dari manapun, baik modal pribadi, pinjaman, kayak pinjam di bank, dimanapun, dan lain sebagainya. Pada usaha tani milik Ibu Jumiati ini, dalam menjalankan usaha taninya, modal yang dipakai oleh beliau yaitu dari uang pribadi. Karena melihat juga dari lahan yang dimiliki oleh Ibu Jumiati tidak terlalu besar dan dirasa Ibu Jumiati masih mampu dalam pembiayaan atau permodalan tersebut. Lalu selanjutnya ada kendala yang terdapat pada pembiayaan dan permodalan. Kendala yang dihadapi pada biaya dan modal, Ibu Jumiati mengatakan bahwa tidak terdapat kendala khusus. Tapi untuk secara umum, kendala yang dihadapi hanyalah bibit ataupun benih unggul yang dapat dipakai, karena sekarang sudah banyak orang yang menjual bibit tersebut tanpa melihat pada keunggulan bibit. Untuk solusi dari permasalahan yang didapatkan oleh Ibu Jumiati tersebut, bagaimana Ibu Jumiati dapat meneliti dan mengecek kembali sebelum membeli bibit unggul tersebut, agar tidak mendapatkan bibit atau benih yang zong. Karena saat kita melakukan kesalahan dalam mengambil bibit, kita akan menerimanya di hasil kelak. Jadi kita harus lebih teliti dan dicek kembali saat kita membeli bibit atau benih tersebut. Lanjut, program asuransi pemerintah. Program asuransi pemerintah ini yang pertama yaitu peran penting program asuransi pemerintah. Program asuransi pemerintah ini perannya yaitu dalam membantu petani yang mengalami kendala finansial. Pemerintah telah memberikan serta menyediakan program untuk para petani yang berupa asuransi pertanian. Asuransi pertanian yaitu sebuah program yang diampu oleh pemerintah dalam mengatur perjanjian antara petani dan pihak asuransi untuk menanggulangi risiko dalam usaha tani, khususnya pada tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Asuransi tersebut sangat membantu jikalau para petani mengalami musibah, bencana alam, atau iklim yang tiba-tiba berubah dan menyebabkan lahan tersebut rusak, begitu. Lalu selanjutnya yaitu ada pengertian program asuransi pemerintah. Sedikit sudah saya jelaskan tadi di poin yang awal, jadi yang kedua saya tinggal menambahi. Asuransi pemerintah ini merupakan salah satu alternatif instrumen manajemen risiko yang layak dipertimbangkan. Melihat adanya berbagai risiko dan ketidakpastian dalam usaha tani, khususnya pada produksi padi, diperlukan strategi penanganan yang efektif selain untuk membantu petani dari segi produksi serta ekonomi, juga membantu menjaga motivasi petani untuk menjalankan usaha tani padi. Asuransi pertanian berhubungan dengan pembiayaan usaha tani dengan pihak ketiga, lembaga atau perusahaan, swasta atau instansi pemerintah dengan jumlah tertentu dari pembiayaan. Jadi, kalau kita telah memakai asuransi pemerintah, bukannya terjamin sih, tapi kita lebih dapat solusi tuh. Kalau misalnya kita mendapatkan masalah, kita bisa mendapatkan solusi yang lebih apabila ada musibah yang tidak kita ketahui, tidak kita duga, begitu.
Lanjut, poin yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan program asuransi yang diberikan pemerintah. Kelebihan, beberapa kelebihan atau keunggulan yang dimiliki adalah dapat mengurangi resiko gagal panen, dapat mendorong petani untuk meningkatkan keterampilan, dan melakukan perbaikan dalam sistem manajemen pertaniannya, mengurangi ketergantungan modal dengan pihak yang bersangkutan, serta dapat meningkatkan pada keuntungan para petani. Lalu yang kekurangan atau kelemahan pada program asuransi pemerintah yaitu masih terbatasnya akses untuk daftar asuransi pemerintah. Lalu yang kedua ada beberapa petani masih sulit dalam memahami mekanisme pendaftaran asuransi pertanian tersebut, dan kurangnya sosialisasi dari pihak terkait asuransi pemerintahan pertanian yang telah tersebar. Jadi para petani yang di desa-desa, terutama desa pelosok, itu masih belum tahu tentang program asuransi pemerintah. Lalu selanjutnya ada kemitraan. Bentuk kemitraan usaha tani pada milik Ibu Jumiati. Bagaimana sih bentuknya? Sebelum kita masuk ke bentuk kemitraan usaha tani Ibu Jumiati ini, kita jelasin sedikit apa itu kemitraan. Kemitraan adalah suatu jalinan kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan jangka waktu yang sudah ditentukan untuk mendapatkan keunggulan bersama dengan prinsip saling menguntungkan dan memperkuat dengan tetap memperhatikan tanggung jawab moral serta etika bisnis yang ada. Kemitraan juga terdapat dua bentuk, yaitu vertikal dan horizontal. Yang vertikal yaitu strategi kemitraan dengan membagi risiko ke unit yang telah ada di bawahnya dalam mata rantai produksi dan perdagangan. Sedangkan kemitraan horizontal merupakan upaya dari pihak bermitra dengan telah membagi beban tertentu kepada mitranya untuk menghadapi pesaing yang sudah ada. Begitu perbedaannya. Lalu bentuk kemitraan usaha tani pada milik Ibu Jumiati ini, dari hasil wawancara yang diperoleh oleh saya, usaha tani milik Ibu Jumiati belum melakukan kemitraan dengan pihak manapun, dikarenakan pada daerah yang ditempati Ibu Jumiati ini mayoritas hasil dari pertaniannya untuk dikonsumsi sendiri dan hanya sebagian kecil yang diperjualbelikan. Serta pada daerah Ibu Jumiati ini juga belum terbentuk kelompok tani yang mewadahi para petani di daerah tersebut, sehingga banyak informasi ataupun program pemerintahan yang sudah ada seharusnya, tetapi pada daerah Ibu Jumiati ini belum tersampaikan begitu. Nah, lanjut ke kesimpulan. Kita sudah di akhir saja ya. Untuk kesimpulannya ini sendiri tidak jauh beda dengan penjelasan saya tadi. Dari hasil identifikasi usaha tani Ibu Jumiati, didapatkan kesimpulan bahwa usaha tersebut layak untuk dilakukan, yaitu dengan keuntungan sebesar Rp4.358.375 yang didapatkan dan dari perhitungan penerimaan sebesar Rp6.500.000 dikurangi dengan total biaya sebesar Rp2.101.625.000. Didapatkan juga rasio total penerimaan dengan total biaya yaitu R/C rasio yaitu sebesar 3,09, yang artinya usaha tani padi Ibu Jumiati ini telah menguntungkan serta layak untuk diusahakan. Dan untuk permasalahan pada Ibu Jumiati ini sendiri yaitu pada pencarian bibit unggul yang mana sekarang banyak yang kurang tepat atau terpercaya, profesional, dan banyak pedagang yang kurang jujur saat penjual belian itu berlangsung. Jadi Ibu Jumiati bisa lebih berhati-hati dan mencari kembali mana yang memang bibit unggul asli atau tidak begitu. Mungkin dari saya cukup
itu saja dulu pada materi kali ini. Thank you and good luck. Presentasi atau penjelasan sedikit yang saya berikan cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi atau studi kasus yang telah saya berikan dapat membantu teman-teman dan orang-orang di sekitar. Itu guys saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.